Memangnya masuk surga itu rombongan rame-rame Pak Ustadz ya? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang nanti akan masuk ke dalam surga zumara, berombongan-rombongan, bukan sendirian-sendirian. Maka jomblo susah masuk surga. Sendirian. Wa minal isnaini abadu. Kalau engkau berdua, maka setan akan menjauh. Itu kawan saya Pak Ustadz, berdua kok malah didekati setan? Karena kawannya itu setan juga. Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil mawjud, Subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun qudus Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Saya betul-betul tersanjung. Begitu datang tadi, yang pertama dilakukan adalah ganti baju. Ternyata baju putih yang saya pakai tak laku, diganti dengan baju batik. Tukarnya di mana Ustadz? Dalam mobil. Begitu sampai disambut dengan adik-adik, anak-anak yang sudah membuka jurus. Luar biasa. Siap untuk terbang. Karena jurusnya saya tahu begini tadi. Lalu kemudian disambut pula dengan anak-anak muda dengan jasnya ganteng-ganteng luar biasa. Kalau ada di antara ibu-ibu yang mau cari menantu, bookinglah dari sekarang. Lalu kemudian sampai di atas, disambut dengan alim ulama, tuan-tuan guru, tokoh masyarakat. Mereka menunggu dari tadi dan saya dipersilakan duduk di depan. Rupanya di depan itulah yang paling panas. Akhirnya mundur juga ke belakang. Mudah-mudahan sambutan yang luar biasa ini dibalas Allah Subhanahu wa ta'ala. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Fa illam tajidu, kalau kamu tak sanggup membalas, fad'u lahu. Doanya pun diajarkan Nabi SAW. Saya hanya bisa memberikan doa, jazakumullahu khairal jaza. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan dunia akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi anak-anak pesantren ini biasa berbeda pendapat, itu mereka sudah diajarkan. Orang awam aja yang bingung. Kenapa kita puasanya bisa beda-beda? Tanahnya kan sama, mataharinya kan sama, bulannya kan sama. Kenapa bisa berbeda? Allahnya kan satu, nabinya kan satu. Kok bisa berbeda? Semua berbeda. Yang sama itu cuma aku dan kamu. Bedanya adalah penetapan apakah dia disebut hilal atau tidak. Menurut Muhammadiyah, organisasi sosial kemasyarakatan di bidang sosial, agama, kesehatan, maka kalau dia 0,5%, 1%, 1,5%, kalau kelihatan, maka itu sudah disebut hilal. Walaupun 1% hilal, walaupun 1,5% hilal. Sedangkan Nahdlatul Ulama, Perti Tarbiyah Islamiyah, dan beberapa ormas lain, Majelis Ulama Indonesia, mengatakan dia baru hilal kalau 2 derajat. Kesepakatan lagi katanya 3 derajat. Thailand Selatan, Patani. Ada Islam di Thailand Selatan tuh, Patani. Ada juga di Moro, Islam. Filipina, Moro, Islam. Moro, Filipina. Patani, Thailand Selatan. Muslim, Singapura. Brunei Darussalam. Indonesia menyepakati Malaysia, dia 3 derajat. Dulu 2 derajat, naik 3 derajat, baru disebut hilal. Jadi hilalnya sama. Yang berbeda hanya penetapan berapa derajat. Derajat menurut ilmu hitung-hitung. Hitung-hitung itu bahasa Arabnya hisab.
Semua kita niatkan dihitung, matanya dihitung, telinganya dihitung, amalnya dihitung, langkahnya dihitung, napasnya dihitung. Makanya di akhirat itu nanti disebut dengan yaumul hisab. 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, 4 tambah 4 8, 8 tambah 8 16. Maka kali-kali tambah-tambah, hitung-hitung, itu disebut dengan matematik. Dan dalam bahasa Arab nenek moyang kita dulu menyebutnya dengan ilmul hisab. Ilmu hisab. Orang barat hitung-hitungan tentang matahari disebut dengan astronomi. Sedangkan orang Arab menyebutnya dengan ilmul falak. Astronomi, ilmul falak, ilmul hisab, ilmu hitung-hitung. Menurut ini 1%, 1,5%. Menurut kelompok ini 2%. Disitulah letak perbedaan penetapannya. Sampai di sini paham? Enak kalau ceramah di pesantren, paham dia. Tempat lain putus surat leher awak, paham? Enggak. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Anak-anakku, nanti kalau kalian pulang ke kampung, kalau ada orang di masjid di surau dilanggar di musola tak jelas bacaannya, kalian ambil kertas tuliskan subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu. Karena banyak orang sekarang tak jelas apa-apa kata dia di masjid. Imamnya lambat, makmumnya cabut. Kalian yang sudah belajar bahasa Arab, belajar nahwu, belajar sharaf, belajar balaghah, belajar ma'ani, belajar bayan, belajar mantik, belajar tajwid, belajar arud, belajar qawafi, belajar fikih, usul fikih, qawaidul fikih, belajar hadis, mustalah hadis, rijalul hadis. Jangan kalian sangka di PKP Al-Hidayah ini pelajarannya sedikit. Kalian yang di SMP, fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris, fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris, dan lain-lain. Tapi di PKP Al-Hidayah belajar semuanya, nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, arud qawafi, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis, ulumul Quran, tafsir, tahfiz Quran, tahfiz hadis. Bukan sembarangan. Jadi banyak orang terkadang menyepelekan anak pesantren. Kau di mana? Pesantren. Apa itu? Pelajarannya apa aja? Pelajarannya 24. Kau kalau masuk error kau langsung. Inilah anak-anak yang cerdas-cerdas, yang otaknya luar biasa. Maka ibu doakan mereka dari jauh, Bu. Malam-malam doakan mereka. Untuk anakku Al-Fatihah, bacakan Yasin supaya mudah dia menghafal. Barokah surat Al-Fatihah, barokah Yasin, barokah sholawat. Bukakan pintu hati anakku ya Allah. Jangan kasih dia makan riba, jangan kasih dia makan haram, jangan kasih makan duit korupsi. Karena dia berat perjuangannya di sini. Banyak orang sekarang menjenguk anak yang dibawakannya ikan asap, ikan salai. Tidak salah. Tapi ketika menjenguk anak dengan tetesan air mata, pura-pura menengok kamar anak. Mana kamarmu nak? Di sini. Mana kasurnya? Ini. Nengok kasur tipis, nangis. Mana dapurnya nak? Di sini. Menengok sambalnya, nangis. Kalau kau sayang kepada anakmu, jangan jenguk anakmu dengan tetesan air mata. Kuatkan semangatnya. Kau mesti belajar di sini. Tekun, semangat sampai tamat. Kalau kau balik ke rumah tak tamat, kuletakkan kau di panti asuhan. Begitu. Kalau mau menasihati anak, semangat kau di sini nak. Kau sekarang belajar enak. Di sana mereka jual tisu di lampu merah, menjadi tontonan orang mengamen demi cari duit. Kau sudah kusekolahkan, belajar di sini. Tekun, semangat, tiup kepalanya, bacakan Al-Fatihah, bacakan sholawat, pulang. Kalau ibu sedih,
Pas sudah dekat lewat kebun-kebun kelapa, pas sudah nampak ada jembatan, nangislah di situ. Jangan nangis di depan dia. Kalau nangis di depan dia nanti mau pulang. Begitu juga dengan anak-anakku. Kalian bukan anak yang dibuang. Kalian bukan anak angkat. Kalian bukan anak adopsi. Kalian bukan anak yang didapati dalam kardus saat emak kalian pulang dari pasar waktu belanja. Kalian anak kandung mereka. Kalian adalah buah hati belayan jiwanya. Tanda dia sayanglah maka dimasukkannya kalian ke PKP. Orang tua yang sayang bukan orang tua yang belikan sepeda motor lalu semuanya dibuang, speedometernya dibuang, lampu sein kanan kirinya dibuang, tengah malam tak nampak, nabrak listrik, mati. Orang tua yang sayang dengan anak bukan orang tua yang membelikan mobil, dikasih rumah, dikasih kamar, tidak dikontrol, dikasih uang, pacaran, berzina, narkoba, mabuk, sakau, ngelem. Orang tua yang sayang, orang tua yang memasukkan anaknya ke PKP Al-Hidayah. Jadi jangan kalian sore-sore menjelang tenggelam matahari tiba-tiba pergi ke bawah pokok-pokok kayu. Ditanya kawan, kau mau nengok hilal ya? Enggak, aku mau nangisi nasibku, kenapa aku terbuang kemari. Tapi alhamdulillah, melihat dari raut wajah tatapan mata anak-anakku, semua di PKP Al-Hidayah ini semuanya happy. Betul? Are you happy today? Hal antum mabsutuna? Apakah kalian betah di sini? Betah. Masya Allah, tabarakallah. Tak ada yang bisa merasakan bagaimana rasanya di pesantren kecuali orang yang pernah di pesantren. Mak kalian kalau tak pernah di pesantren dia tak tahu rasanya. Ayah kalian kalau tak pernah di pesantren dia tak tahu rasanya. Ustaz Somad bisa merasakan perasaan kami. Rasamu adalah rasaku. Saya sekarang ini bukan merasa seorang ustadz yang sedang datang berceramah. Melihat kalian pakai baju, pakai celana, pakai sarung, pakai sorban, pakai peci. Aku sedang melihat diriku di tahun 1992 waktu di pesantren dulu. Terbayang saya gimana sore-sore dari asrama pergi ke masjid, sendal digembok. Terbayang saya jam 6 sore pas mau berangkat, tiba-tiba abang-abang kelas 5 mudabbir mengambil sajadah. Ayo surah. Pernah Ustaz kena pukul kepala pakai sejadah? Pernah. Berapa kali? Tak teringat saling seringnya. Melihat kalian pakai topi, pakai peci, pakai koko, pakai sajadah, terbayang saya sore-sore waktu sampai di masjid, masuk ke dalam masjid subuh-subuh, ketika mau sholat, berapa kawan itu sujud yang pertama sekaligus sujud terakhir? Dulu, sekarang enggak. Dulu, zaman kami dulu kurang gizi, tempe payah. Zaman kalian enak, zaman kalian ini zaman keberuntungan luar biasa. Ganteng-ganteng pakai jas. Ini saya merasa sedang dikawal pasukan menteri yang mau diresmikan. Luar biasa, pakai jas, pakai koko, pakai peci. Ada juga anak-anak sekolah sekarang pakai peci, pakai jas, pakai koko, tak bercelana. Sekolah apa namanya? Online. Pakai jilbab, pakai baju rapi, tak pakai rok. Online. Kalian tidak online, kalian offline. Kalian berhadapan langsung, melihat nyata. Kenal kau dengan usaha Abdul Somad? Kenal. Dari mana kau kenal? www.youtube.com. Kenal kau dengan usaha Somad? Kenal. Dari mana kau tahu? Ku tengok di baleho. Ternyata PKP Al-Hidayah tidak demikian. Kenal kau dengan usaha Somad? Kenal. Dari mana kau tahu? Ku tengok langsung dengan biji mata kepalaku sendiri. Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Ada yang lebih bahaya. Belum kenal udah sayang. Anak-anakku yang sekarang kalian duduk merupakan yang paling bawah. Di atas ini pentas. Di atas pentas karpet. Di atas karpet lagi. Pakai atap, cantik, indah. Kipas angin, makanan, kue-kue. Kalian sekarang yang paling rendah. Tapi sampai masanya akan berbalik. Kalian yang di bawah duduk beralaskan rumput.
Duduk beralaskan karton, kartonnya pun basah pula. Sampai masanya nanti, tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Tu'izzu man tasha, siapa yang kau kehendaki akan kau naikkan ke atas. Maka sampai masanya nanti kalian yang akan naik ke atas, dan yang di atas ini akan turun ke bawah, masuk ke liang lahat. Tengok adab anak-anak nih, tak ada satupun mereka yang ketawa, mereka diam. Coba kalau di tempat lain, nanti kalian akan naik ke atas, yang di atasnya akan mati. Apa kata mereka? Mampus. Tapi mereka hormat, karena mereka tahu ini adalah tamu pesantren. Mereka tahu ini adalah para guru. Mereka tahu ini adalah tokoh masyarakat. Sampai masanya, kalau hari ini kalian kelas 1 sanawiyah, hari ini kalian kelas 1 SMP, tahun 2022, saat Abdul Somad datang ke PKP Al-Hidayah pada peringatan Harlah yang ke-43, umur kalian 11 tahun, 12 tahun, kelas 1 sanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun, kuliah 4 tahun. 2022 kalian kelas 1 sanawiyah, 2032 kalian sudah selesai S1, lulus PNS, berkarir, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, berkepala maupun tak ada kepala. Kalian pula saat ini kelas 1 sanawiyah 2022, 2023, 2032, maka ada di antara kalian yang mendapatkan beasiswa dari Harvard University, dari Sorbonne Paris Prancis, dari Cambridge University, dari McGill Kanada. Kenapa Ustaz tak menyebut Al-Azhar Kairo? Kenapa Ustaz tak menyebut Ummul Qura Makkah? Karena dari pesantren pergi ke Timur Tengah biasa. Tapi kalau kalian bisa menembus pasar Jepang, Eropa, Amerika, Kanada, kalian luar biasa. Otaknya Inggris, otaknya Jerman, hatinya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tahun 2032 Harlah PKP Al-Hidayah yang ke-53, 10 tahun akan datang. Insya Allah Abdul Somad datang lagi kemari. Tapi waktu itu udah banyak yang meninggal. Saya masih hidup. Ada yang datang tiba-tiba naik helikopter. Siapa itu, Pak? Itulah alumni kita. Di mana dia sekarang? Di Jerman. Bangga apa tak bangga? Tak lama setelah itu datang angkot. Itu siapa? Alumni kita juga. Kenapa dia jadi supir angkot? Memang dia supir angkot, tapi semua angkot di Jambi ini dia yang punya. Barulah mereka, tadi diam aja. Terus bilang semua angkot punya dia. Ternyata materi itu luar biasa, Beb. Tiba-tiba ada yang berjilbab putih, baju putih, tas putih, rok putih, sepatu putih. Ini siapa? Alumni dari PKP Al-Hidayah. Kerja di mana sekarang? Dokter spesialis. Masya Allah, tabarakallah. Kalian bisa jadi apapun anakku. Adapun Abdul Somad sudah mentok, tak bisa apa-apa lagi. Sudah habis. Profesor Dr. Abdul Somad LC DESE PhD. Habis sudah. Tinggal satu lagi yang belum. Almarhum. Dulu mereka belajar di sini sama seperti kalian. Tadi saat lewat di rumah mereka menunjuk, ini asrama tempat saya dulu Pak Ustaz. Ini tempat kami tidur dulu Pak Ustaz. Hari ini mereka menjadi kebanggaan masyarakat Jambi. Tuan Guru Salahuddin, pimpinan Pondok Pesantren Darut Tauhid Kumpeng. Saya heran juga tadi, mengapalah Tuan Guru datang kemari? Pas di mobil diam-diam baru dia bilang, saya alumni sini Pak Ustaz. Masya Allah, tabarakallah, bangga. Saya memang tak pernah sekolah di sini, tapi saya menjadi bagian dari sejarah PKP Al-Hidayah. Kalau ditanya orang, Ustaz Somad tahu PKP Al-Hidayah? Oh tahu lah, yang kuda dan renang itu hebat kan.
Yang stadionnya itu cantik luar biasa. Kok tahu Ustaz? Aku ceramah di sana waktu Harlah ke-43. Kenapa kau tak nonton? Kalau sudah hebat, besar, megah, cantik, indah, semua orang mengakui bahwa dia adalah bagian dari keluarga besar PKP Al-Hidayah. Di akhirat pun nanti juga begitu. Dipersilakan oleh malaikat. Apa kata malaikat? Hai keluarga besar PKP Al-Hidayah, masuklah ke dalam surga Jannatul Firdaus. Masuk keluarga besar. Memangnya masuk surga itu rombongan rame-rame Pak Ustaz, ya? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang nanti akan masuk ke dalam surga zumara, berombongan-rombongan, bukan sendirian-sendirian. Maka jomblo susah masuk surga. Sendirian. Wa minal isnaini abadu. Kalau engkau berdua, maka setan akan menjauh. Itu kawan saya Pak Ustadz berdua kok malah didekati setan, karena kawannya itu setan juga. Maka rombongan PKP Al-Hidayah dipersilakan malaikat masuk ke surga. Apa kata malaikat? Salamun alaikum. Selamat untuk kalian keluarga besar PKP Al-Hidayah. Tibatum, kalian sudah beramal soleh. Fadkhuluha khalidin. Masuklah kalian ke dalam surga kekal selamanya. Gubernur, pejabat, Pemda, Provinsi Jambi yang dulu menyetujui, memperjuangkan, mereka masuk ke dalam surga. Guru-guru, wali murid, santri-santri, alumni-alumni masuk. Dan ternyata di barisan itu ada Abdul Somad. Ditanya sama malaikat, ini keluarga besar PKP Al-Hidayah? Bukan. Ikut memperjuangkan tanah pembebasan? Tidak. Pernah belajar walaupun setahun? Tidak. Ngapa kau ikut di sini? Aku pernah ceramah waktu Harlah yang ke-43. Masuk, kata mereka. Karena ada syafaat orang soleh. Ada syafaat Nabi Muhammad, syafaat uzma. Ada syafaat Al-Quran. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, memberikan syafaat pada orang yang membacanya. Ada syafaat malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, bisa memberikan syafaat. Tapi banyak orang lupa, ada syafaat orang beriman. Tak tahu entah dari yang mana mereka ini akan menjadi para penghafal Al-Quran, mujahid fisabilillah. Tak tahu entah dari yang mana mereka ini menjadi ibu-ibu yang solihah, menjadi orang-orang yang memperjuangkan agama. Maka dari mereka inilah bisa mereka memberikan syafaat, pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kalau anakku nanti masuk surga, mau kalian memberikan syafaat untuk Ustaz Abdul Somad? Ingat, janji, jangan ada dusta di antara kita. Hewan yang dipegang talinya, kalau manusia yang dipegang cakapnya, omongannya, kata-katanya, lisannya. Maka kalau ada manusia yang tak bisa dipegang cakapnya, ambil tali, ikatlah dia. Saudaraku, jamaah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, benteng pesantren PKP Al-Hidayah, dari mulai yang tinggi 2,5 meter sampai yang tinggi 0,5 meter, sampai yang berpintu yang tak berpintu, inilah benteng pertahanan terakhir Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa yang sanggup mendidik anak dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi? Tolong ibu, bapak, wali murid angkat tangan, tunjukkan siapa di antara kalian yang bisa menjaga anak kalian dari mulai bangun tidur pagi sampai tidur malam. Tak ada, karena kalian sibuk mencari nafkah, bekerja, wanita karir, bapak-bapak pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Luar biasa. Yang bisa menjaga anak kalian adalah PKP Al-Hidayah. Yang sudah memasukkan anaknya ke PKP Al-Hidayah, alhamdulillah. Yang belum memasukkan anaknya ke PKP Al-Hidayah setelah mendengar tausiah ini, insya Allah, yang sudah saya kasih tahu tak juga memasukkan anaknya, siap-siaplah kena narkoba, LGBT, jadi bencong,
jadi perampok, jadi garong, jadi geng motor. Tapi aku tak merasa bersalah karena sudah kusampaikan. Masya Allah, tabarakallah. Inilah orang tua yang beruntung. Ini bapak-bapak yang beruntung. Ini ibu-ibu yang beruntung karena anaknya terjamin. Ibu tak bisa menjaga anak ibu dari handphone, gadget, sinetron, TV. Zaman saya dulu TV-nya tak banyak, cuman satu, TVRI. Hidup sampai siang hari Ahad. Itu pun filmnya cuman Unyil, Usrit, Usro, Pak Ogah, Pak Raden. Tapi anak-anak zaman sekarang, dulu katanya parabola mengganggu, mengacau. Parabola habis masanya. Muncul sekarang internet. Kalau dulu ditunggu jam mainnya, sekarang bisa main kapanpun saja. Kalau dulu masih ada badan sensor film nasional, sekarang tidak pakai sensor. Kalau dulu ada komisi penyiaran yang mengawasi, kalau sekarang tidak pakai diawasi lagi. Asal punya duit, asal punya handphone, anak-anak tidak bisa kita larang. Jangan punya handphone, jangan beli handphone. Hari gini nggak punya handphone, apa kata dunia? Satu-satunya yang bisa menyelamatkan adalah pesantren. Makanya anak saya, keponakan saya wajib masuk pesantren. Anak saya, keponakan saya, anak adik saya, anak kakak saya, saudara saya, kalau mau selamat wajib masuk pesantren. Karena kita tak dapat menjaga mereka. Pesantren PKP Al-Hidayah bukan laundry. Hai bapak, hai ibu, hai wali-wali murid, jangan kalian anggap ini laundry. Pakaian kotor, pakaian bau, pakaian najis, masukkan kemari, lalu keluar mau bersih. Anakmu bukan pakaian kotor, anakmu manusia. Kalau ada kuda liar, dimasukkan kemari, menjadi jinak. Anakmu bukan kuda, walaupun nakalnya lebih jahat daripada kuda. Tapi dia adalah manusia yang dibentuk, dididik. Para ustadz di sini mendoakan mereka tiap malam, membacakan Al-Fatihah, meniupkannya ke ubun-ubun mereka supaya mereka baik. Maka kalau ada sedikit-sedikit jangan kau laporkan guru-guru ini, karena mereka manusia, mereka mungkin tersilap, mereka mungkin khilaf. Saya begitu membaca berita ada orang tua yang sampai hati melaporkan kawan saya. Aku Abdul Somad pernah dituntut 7 juta, dilaporkan komisi berbagai macam tuntutan, padahal hanya kekeliruan. Saya tidak membenarkan guru yang emosional yang salah lalu kemudian memukul, menempeleng. Tapi anak kita juga kadang memang luar biasa. Ada orang-orang yang ketika ditanya, kenapa anak bapak ini bandel? Anak saya ini bandel karena masuk pesantren. Dulu bapak masukkan kenapa? Karena bandel. Berarti belum masuk pun dia sudah hantu, Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru adalah orang yang menyediakan waktu dan kesempatan untuk menolong kita. Aslinya kita mendidik anak-anak kita ini, tapi kita tak sanggup mendidik mereka karena bekerja, karena beraktivitas, membuka toko, menggarap tanah, menanam karet, kelapa sawit, kolam ikan. Tak dapat kita mengurus mereka, kita serahkan ke guru. Mestinya kita cium tangan guru itu karena dia sanggup mendidik anak kita. Saat anak saya tampil membaca surat An-Naba kelas 1 SD, amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun. Haru saya menengok anak TK mau masuk SD bisa hafal. Aku tak sanggup membuat kau begini. Nah, guru kau luar biasa. Saya datangi gurunya, mau saya cium tangannya. Begitu sampai tak jadi. Gurunya perempuan. Kalau saya cium mengamuk lelakinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mestinya kita datang berterima kasih. Paling tidak kita katakan terima kasih Ustaz, terima kasih Ustazah. Anakku ini tak sanggup kudidik. Aku pun dulu bandelnya luar biasa, tapi karena didikan kalian menanamkan akidah, menanamkan akhlak, akhirnya anak ini menjadi sopan, santun, menutup aurat, baik. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Sampai mati tak dapat kita balas. Ya Allah, sehatkanlah para ustadz dan ustazah. Panjangkan umur mereka ya Allah. Jadikan mereka orang-orang yang ikhlas mendidik anak-anak kami ya Allah. Amin ya Rabbal